Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi wa tabi'ihi wa man walah la nabiyya ba'dah amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur pada Allah Ta'ala. Salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, dan segenap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu Saudara jamaah pengajian rutin Masjid Nurul Iman rahimakumullah. Materi kajian kita yaitu tentang akidah, dan kita sampai pembahasan tentang makna dari kata-kata as-sunnah. Kita tahu bahwa kita sering menyebut, mari kita mengikuti sunnah Rasul, mari kita meneladani sunnah Rasul. Apa kata-kata sunnah itu apa? Pertama, sunnah dari segi bahasa itu artinya at-thoriqah. Thoriqah itu artinya jalan. Siroh itu artinya sejarah. Hasanatan au qabihah, baik dia baik maupun dia buruk. Mahmudah au mazmubah, terpuji maupun tercela. Itu namanya sunnah dari segi bahasa. Karena itu Ibnu Faris menjelaskan was sunnah, yang dimaksud sunnah yaitu as-sirah, yaitu sejarah, wa sunnatu Rasulullah SAW siratuhu. Jadi kalau bicara disebut sunnah Rasul artinya apa? Sejarahnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu ada di dalam ajaran agama Islam kita. Rasulullah bersabda, man sanna fil islami sunnatan hasanah. Barang siapa sanna, mensunnahkan. Pengertian mensunnahkan di sini membudayakan. Fil Islam, dalam Islam ini sunnatan hasanah, suatu budaya yang baik. Fa'amila biha ba'dahu, maka tradisi yang baik itu diikuti oleh orang-orang setelahnya. Kutibalahu mislu ajri man amila biha, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama dengan pahala orang-orang yang mengikuti setelahnya. Wala yanqusu min ujurihim syai'un, tanpa mengurangi sedikit pun pahala mereka yang mengerjakan itu. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah, dan barang siapa mentradisikan dalam Islam ini suatu tradisi yang buruk, fa umila biha ba'dahu, kemudian tradisi itu dilakukan oleh orang-orang setelahnya, kutiba alaihim mislu wazri man amila biha, maka dia akan dicatat mendapatkan dosa sama dengan dosa orang yang mengikuti tradisi buruk itu. Wala yanqusu min auzarihim syai'un, tanpa mengurangi dosa orang-orang yang melakukannya. Jadi jelas sekali dari hadis ini bahwa itu pengertian sunnah, membudayakan. Banyak. Makanya bagi kita sebagai orang Islam, hati-hati. Kalau seandainya kita mentradisikan sesuatu yang baik, yang tentunya tidak bertentangan dengan ajaran agama, bahkan memperkuat ajaran agama Islam itu, maka kita berpahala dan mendapatkan pahala orang-orang yang mengikuti. Kita berikan contoh saja, misalnya seperti mentradisikan kalender Hijriyah misalnya. Itu kan hal yang baru, belum ada pada zaman Nabi. Itu ijtihadnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena umat Islam waktu itu tidak punya kalender tahunan, akhirnya Umar bin Khattab berijtihad, ingin membuat kalender yang dipakai oleh umat Islam. Setelah dimusyawarahkan, maka disepakatilah peristiwa hijrahnya Nabi dijadikan sebagai tahun pertama. Dan manfaatnya luar biasa. Dengan adanya kalender Hijriyah itu,
berguna dan bermanfaat dan tidak bertentangan dengan agama. Maka Umar bin Khattab berpahala karena beliau berijtihad dengan ijtihad yang baik, dan pahala juga mengalir kepada beliau dari orang-orang yang mengikutinya, dan banyak lagi. Termasuk juga kalau kita lihat seperti tradisi merayakan hari-hari besar Islam, itu kan belum ada dulu, tapi manfaatnya luar biasa. Dengan ada tradisi itu menjadi media umat Islam mengenal Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Misalnya sekarang bulan Safar, bulan depan itu bulan Maulid. Nah, di situ umat Islam di berbagai penjuru dunia memperingati kelahirannya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Maka di situ umat Islam jadi paham tentang sejarah, bagaimana keadaan manusia sebelum Nabi kita lahir dan apa yang terjadi setelah Nabi kita lahir. Nah, dengan adanya peringatan Maulid itu, khususnya kita umat Islam jadi kenal siapa Nabi kita. Dan kita tahu bahwa dengan kita kenal itu, maka kita akan cinta. Dan kecintaan kita kepada Nabi itu menjadi salah satu syarat keimanan. Jadi iman kita itu dikatakan iman yang benar, yang kuat, kalau kita mampu menjadikan Allah dan Rasulullah SAW sangat amat kita cintai, tak terkalahkan oleh cinta-cinta yang lain. Dan tidak mungkin seseorang itu akan cinta kalau dia tidak mengenal. Maka tradisi peringatan hari-hari besar Islam itu adalah tradisi yang baik, yang positif. Maka yang melakukan tradisi itu berpahala, karena itu adalah sebagai cara untuk menumbuhkan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan pahala yang sama Allah berikan kepada yang mencetuskan, yang mengidekan, yang berijtihad. Jadi itulah dia luar biasanya dalam ajaran agama Islam kita. Ini tradisi yang baik. Tapi awas, hadis ini juga mengatakan kalau sanna sunnatan sayyi'ah, dia mentradisikan tradisi yang buruk, maka dia berdosa dan dia juga akan mendapatkan dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka. Contoh apa misalnya? Misalnya acara resepsi. Nah, resepsi itu pakai goyang ngebor. Iya. Maka begitu ada yang melakukan goyang ngebor, dia berdosa, dan dosa yang sama juga mengalir kepada siapa yang menciptakan itu goyang ngebor. Nah itu, makanya hati-hati. Jadi pintu kita berpendapat, kita bisa mentradisikan, kita bisa membudayakan, itu adalah sesuatu yang terbuka lebar bagi kita. Tinggal kita pilih, mau yang mengalir ke kita pahala, atau na'udzubillah yang mengalir ke kita itu dosa. Itu adalah pilihan dari kita. Makanya kalau seandainya orang itu memahami hadis ini, maka dia tidak akan gegabah, dia tidak akan melakukan tradisi budaya, mensosialisasikannya kalau ternyata dia bertentangan dengan ajaran agama, kalau seandainya itu adalah dosa. Dan fenomena akhir-akhir ini sama, kan ada orang misalnya yang bikin tarekat untuk membersihkan jiwa, bagaimana melatih diri supaya menjadi manusia yang ikhlas, bagaimana manusia itu dia selalu bisa ingat kepada Allah. Itu hakikat tarekat. Tapi kalau caranya itu bertentangan dengan ajaran agama Islam, awas, dia berdosa
dan akan bukan memikul dosa orang-orang yang mengikuti dia juga akan mengalir kepada dia. Nah itu, ini pengertian dari kata-kata sunnah. Nah sekarang sunnah menurut istilah, dari segi bahasa tadi sunnah itu adalah cara, sunnah itu artinya sejarah, sunnah juga bisa diartikan biografi, ya. Jadi kalau misalnya sunnah Rasulullah SAW itu artinya biografinya Rasulullah SAW, sejarahnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nah, pengertian sunnah dari segi istilah itu berbeda menurut muhaddisin. Muhaddisin itu artinya ulama-ulama hadis, wal usuliyin, ulama-ulama akidah, wal fuqaha, menurut ulama-ulama fikih, wa ulama il-wa'az wa usuluddin. Jadi di sini kita harus memahami bahwa ada perbedaan. Wa in kana al-jami' yattafiq, walaupun semua sepakat begitu disebut sunnah itu adalah sunnahnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nah itu. Jadi yang menjadi perbedaan itu apa? Dari segi teknisnya. Tapi kalau disebut sunnah itu otomatis kembali kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nah ini pertama, pengertian sunnah indal muhaddisin. Apa arti sunnah menurut ulama-ulama hadis? Dan kita tahu ulama hadis itu fokus kajian mereka yaitu binakli kulli mayun sabu ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ulama-ulama hadis itu kan fokus kajian mereka yaitu mentransfer segala apa yang disandarkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Makanya sunnah menurut ulama-ulama hadis adalah ma usira anin Nabi SAW, yaitu apa yang diambil dari Rasulullah SAW min qaulin, baik dalam bentuk ucapan, fi'lin, perbuatan, takrir, sikap, au sifat khalqiyah, atau sifat khalqiyah, postur Nabi, au khuluqiyah, atau akhlak Nabi, au sirah, atau kehidupan Nabi, sawaun kana qablal bi'tsah au ba'daha, baik hal-hal yang berkaitan sebelum Nabi kita diutus menjadi Nabi, au ba'daha, atau setelah beliau diangkat menjadi Nabi. Nah jadi menurut ulama hadis, sunnah itu apa? Apa-apa yang menceritakan, apa-apa yang dinukil dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW, apapun ucapan beliau, pekerjaan beliau, sikap-sikap beliau, atau penjelasan-penjelasan tentang postur beliau, tentang akhlak beliau, tentang kehidupan beliau, baik sebelum beliau jadi nabi maupun setelah beliau menjadi nabi. Ini menurut ulama siapa? Ulama hadis. Sekarang as-sunnah indal usuliyin. Sunnah menurut ulama usul. Usul itu artinya ulama akidah. Apa dia? Kita tahu pertama, ulama-ulama usuliddin atau ulama-ulama akidah itu bil bahsi anil adillati syar'iyyah, yaitu ulama-ulama yang kajian mereka fokus tentang dalil-dalil agama, yaitu tentang dalil-dalil agama. Karena itu mereka itu fokus kajiannya itu yaitu tentang sabda-sabda Nabi, perbuatan-perbuatan Nabi, ataupun sikap-sikap Nabi allati tusbitul ahkam wa tuqarriruha, yang bisa menetapkan atau membuahkan suatu ketentuan hukum. Nah itu, jadi lihat ya. Jadi kalau sudah menurut ulama akidah itu kan bicara tentang usul. Misalnya
Kita tahu bahwa Tuhan kita itu, Allah itu satu. Nah itu, maka dicek mana itu dalil yang berkaitan dengan Allah itu satu. Nah itu, kalau dari Al-Quran ya itu tadi. Ada juga misalnya dari hadis Nabi Muhammad SAW, baik dalam bentuk ucapan maupun dalam bentuk perbuatan maupun dalam sikap. Karena itu sunnah menurut ulama akidah manukila anhu, yaitu apa-apa yang dikutip dari Nabi min qaulin, baik berupa ucapan, au fi'lin ataukah perbuatan, au takrin ataukah berupa sikap. Nah itu. Qala Al-Amidi, seorang ulama bernama Al-Amidi mengatakan, wa qad tutlaq as-sunnah ala, bisa juga pengertian sunnah di sini menurut ulama usul, ulama-ulama yang berkaitan dengan akidah, masudiru anin Nabi sallallahu alaihi wasallam minal adillati syar'iyyah, yaitu sunnah itu artinya apa yang keluar dari Rasulullah SAW berupa dalil-dalil syar'i, berupa dalil-dalil agama, mimma laisa bimatluwin, tapi bukan matlu. Matlu itu berupa ayat Al-Quran. Wala huwa mu'jiz, bukan pula mu'jizat. Wala dakhil fil mu'jiz. Wa hadzal naw' wal maksud bil bayan hahuna. Nah ini. Jadi di sini sama sebetulnya penjelasannya ini. Artinya menurut Imam Al-Amidi, sunnah menurut ulama usul atau ulama akidah, yaitu aqwali Nabi, ucapan-ucapan Nabi, wa af'alihi, perbuatan-perbuatan Nabi, wa taqaririhi, ikrar-ikrar atau sikap-sikap Nabi. Nah ini, kalau menurut Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti rahimahullah, sunnah adalah ma qalahu Rasulullah SAW, sama, yaitu apa yang diucapkan Rasul, au fa'alahu atau yang dilakukannya, au qarrara alaih atau apa yang beliau ikrarkan, beliau sikapi. Nah sekarang yang ketiga, sunnah menurut ulama fiqih. Ulama fiqih. Dan kita tahu ulama fiqih itu fokus kajiannya tentang apa? Bil bahsi an hukmi syar'i, yaitu kajian ulama fiqih itu bicara tentang hukum agama, hukum agama atas apa yang dilakukan oleh kita manusia. Ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya haram, ada yang sifatnya mubah atau lain-lain. Nah, jadi kalau sunnah menurut ulama fiqih, hiya at-tariqah al-masluka fid din min ghairi iftiradin wala wujub. Sunnah adalah at-tariqah al-masluka fid din. At-tariqah yaitu jalan yang ditempuh berkaitan dengan masalah agama, min ghairi iftiradin wala wujub, tanpa diwajibkan maupun difardukan. Nah itu, sebagian ulama fikih mengatakan as-sunnatu ma fi fi'lihi thawab wa fi tarkihi mulama. Sunnah menurut ulama fikih itu yaitu dalam melakukannya ada pahala dan dalam meninggalkannya ada celah, aib. La iqab, tetapi tidak ada siksaan. Wa ala hadza taqabalal wajib indahum. Karena itu menurut ulama fikih berarti sunnah itu bertentangan dengan wajib. Ya samalah, kita tahu. Makanya ulama-ulama kan kalau wajib, kalau kita mengerjakan berpahala, kalau kita meninggalkan dosa. Kalau sunnah apa? Kalau kita mengerjakan berpahala, kalau kita meninggalkan tidak apa-apa. Itu. Nah, ini menurut kajian fikih. Nah itu. Ulama Khatib Al-Baghdadi pernah mengatakan, waqad qalaba ala al-sinatil funaqa, mayoritas ulama-ulama fikih mengatakan annahum yutrikuna sunnah. Jadi mereka menyebut istilah sunnah fi ma laysa biwajib, yaitu hal-hal yang bukan wajib.
Fayan bagi ayuqal fi hadis sunnah annaha ma rusima liyahtada istihbaban. Karena itu pengertian sunnah yaitu apa-apa yang berkaitan dengan masalah agama liyahtada, untuk diikuti, istihbaban, tapi sifatnya berupa anjuran, bukan sebagai kewajiban. Nah ini dalam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan sunnah itu ma yurafdiful mustahab, yaitu sinonim dengan sesuatu yang dianjurkan. Nah itu, karena itu najiduhum ya'nuna bisunnah mana asa min maknaha indal muhaddisin. Nah dari sini kita dapat menyimpulkan berarti pengertian sunnah menurut ulama-ulama fikih itu jauh lebih besar, pengertian lebih luas dibandingkan ulama hadis maupun ulama akidah. Izya'nuna bisunnah. Kenapa? Karena maksud dengan sunnah di sini muwafaqatul kitab wa sunnati Rasulullah SAW wa ashabihi. Nah itu, yaitu sesuai dengan Al-Quran wa sunnati Rasul, sesuai dengan sunnah Rasul, ajaran Rasul, wa ashabihi, dan juga sesuai dengan ajaran para sahabat Nabi. Sawaun fi umuril i'tiqadat awil ibadat, baik hal-hal yang berkaitan dengan akidah maupun dengan ibadah. Lawan sunnah, apa dia lawan sunnah? Bid'ah. Nah, sekarang kita dapat memahami. Nah itu, makanya fuyuqal fulanun ala sunnah. Jadi kalau misalnya kita sebut si A itu sesuai dengan sunnah, maksudnya apa? Idza kanat a'maluhu ala wifqil kitab wa sunnati Nabi SAW, apabila yang dikerjakan oleh orang itu sesuai dengan Alkitab Al-Quran wa sunnati Nabi SAW, dan ajaran Nabi Muhammad SAW. Wa yuqal fulan alal bid'ah, juga dikatakan kalau si B itu bid'ah. Kapan? Idza kana amaluhu mukhalifan lil kitab wa sunnah au adima, apabila yang ia kerjakan itu bertentangan dengan Alkitab Al-Quran, awis sunnah atau ajaran Nabi, au ahadihima, atau dengan salah satunya. Nah, jadi sudah paham ya. Jadi kalau kita sebut orang itu bid'ah atau bukan bid'ah, kuncinya bertentangan nggak sama ajaran Al-Quran dan hadis. Jadi nggak bisa pakai mic. Misalnya kan, oh Nabi nggak pernah pakai mic, berarti pakai mic ini bid'ah. Salah. Ini gara-gara nggak belajar inilah akhirnya semua dibilang bid'ah. Coba kalau belajar kayak kita ini, terbuka wawasan dia, paham dia tentang agama. Jadi bid'ah itu apabila yang dikerjakan atau yang dilakukan itu bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu kan, nah itu. Kata Imam Asy-Syatibi, lafdhu sunnah aidan fi muqabalatil bid'ah. Kata Imam Syatibi menjabarkan kata-kata sunnah itu adalah bertolak belakang dengan bid'ah, lawan dari kata bid'ah. Fayuqal, karena itu bisa dikatakan fulan ala sunnah, dia itu sesuai dengan sunnah apabila yang ia kerjakan sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana dzalika mimma nassa alal kitab aula, baik ada di dalam Al-Quran maupun tidak. Wa yuqal fulan ala bid'ah, sebaliknya orang itu bid'ah. Wa idza amila ala khilafi dzalik, kalau yang ia kerjakan bertentangan dengan apa yang ada di dalam Al-Quran atau tadi tidak sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Makanya banyak yang bid'ah, misalnya ada orang tarekat mengajarkan dengan cara-cara yang bertentangan dengan agama. Misalnya bikin tarekat tengah malam, laki perempuan dicampur,
tidak mengenakan busana. Nah, ya itu tarekat apa itu? Hati-hati. Atau tarekat dengan cara zikir-zikir yang nggak jelas, kata-katanya itu nggak dimengerti. Hati-hati, makanya jangan sampai kita terjebak itu. Nah ini. Nah, wa yutlaqu aidan, nah tambahan dari Imam Asy-Syatibi, pengertian sunnah juga ala ma'amila alaihi sahabat, yaitu sesuai dengan apa yang dilakukan oleh para sahabat. Nah itu, apakah ada di dalam Al-Quran, ada dalam hadis Nabi, ataukah tidak ada? Likaunihi ittiba'an di sunnati tasabatan indahum lam tunqal ilaina. Nah itu, aw istihadan mujman alaih. Nah itu, baik dia sesuatu yang dari para sahabat atau ijtihad yang disepakati dari kalangan para sahabat, auman khulafaihim, atau yang mengikuti jejak para sahabat. Nah itu, kalau Ibnu Rajab mengatakan as-sunnah hiya at-tariq al-masluk, sunnah adalah jalan yang ditempuh, fayashmul zalika at-tamassuk bima kana alaihi huwa wa khulafa'uhu ar-rasyidun. Karena itu dikatakan sunnah termasuk juga berpegang teguh atau menjalani apa-apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW wa khulafa'uhu ar-rasyidun, begitu pula para khulafa Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah itu, baik minal i'tiqadat yang berkaitan dengan akidah, keyakinan, wal a'mal berkaitan dengan perbuatan, wal aqwal berkaitan dengan ucapan. Wa hadhihi sunnah al-kamilah, dan ini yang disebut dengan sunnah yang utuh, yang sempurna. Walihada kana salaf qadiman la yutaqarramu ismun illa ma yashmul ala dzalik. Karena itu ulama-ulama terdahulu mereka tidak menyebut ismu sunnah, sesuatu itu dikatakan sunnah kecuali meliputi semuanya itu, sesuai dengan Nabi dan juga sesuai dengan apa yang diikuti oleh para sahabat, oleh khulafa rasyidin. Nah itu, walladzi kana alaina mubarakasyadid wal kitab was sunnah. Nah itu, wa fayakunu lafdzus sunnah syamilan lidzalik kulli fi muqabilitil bid'ah. Nah, lawan daripada sunnah yaitu adalah bid'ah. Nah ini, terutama sekali masalah apa? Masalah al-i'tiqad, masalah akidah. Wa allati hiya asluddin, dan akidah itu adalah dasar agama, pondasinya agama. Nah itu. Jadi secara sederhana kalau udah disebut sunnah, artinya dia sesuai dengan Al-Quran dan juga sesuai dengan ketentuan-ketentuan Nabi Muhammad SAW berkaitan dengan i'tiqad akidah. Nah, termasuk juga kata Ibnu Taimiyah, sunnah juga meliputi ibadat, masalah-masalah ibadah. Wa in kana katsirun mimman sunifa fi sunnah yaqsudukan fil i'tiqadat. Walaupun umumnya kata-kata sunnah itu berkaitan dengan masalah akidah. Nah itu, Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Ibnu Darda mengatakan iqtisad fi sunnatin khairun min istihad fi bid'ah. Nah ini, iqtisad artinya ketika kita itu mencukupi dalam pengamalan agama itu apa yang ada, khairun itu lebih baik min ijtihadin fi bid'ah, daripada kita
mengikuti suatu ijtihad, tapi ijtihad itu bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, jadi kayak kita nih misalnya nih Bapak Ibu ya, kita katakanlah ingin membersihkan hati, ingin berdoa, ingin bagaimana cara kita mengikhlaskan diri. Nah itu banyak cara-cara, tapi kalau cara-cara yang kita tempuh itu udah cara yang simpel saja, cara yang sederhana saja. Misalnya rajin baca Al-Quran, membaca doa-doa yang sudah ada dari Nabi Muhammad SAW. Udah, itu aja kita gunakan. Itu jauh lebih baik daripada ijtihad. Kita mengikuti cara-cara, ternyata cara-cara itu bid'ah. Dia bertentangan dengan ajaran agama, dengan Al-Quran dan Sunnah. Hanya ini. Jadi artinya, dan jadi yang namanya ijtihad itu adalah sesuatu yang baru dan selalu ada. Pendapat-pendapat ulama-ulama selalu. Nah tinggal kita hati-hati aja. Jangan sampai, oh itu pendapat itu. Tapi pendapat itu ternyata masuk dalam kategori bid'ah. Karena bertentangan dengan ketentuan agama. Udah pakai aja dengan cara yang simple, dengan cara yang sederhana yang sudah ada. Jangan kita itu melebarkan. Wah kan suka kita ini orang Indonesia ini suka ingin melakukan, ingin bervariasi kadang-kadang. Ingin ini, akhirnya variasinya itu kebablasan. Dengan cara-cara yang akhirnya masuk dalam kategori bid'ah karena dia bertentangan dengan ketentuan agama. Nah ini yang berbahaya ini. Ya. Wa katsirun minal ulama al-mutaakhirin yakhususuna bima yata'allaqu bil i'tiqad. Dan kalau ulama-ulama terdahulu sunnah itu berkaitan dengan akidah dan juga dengan ibadah. Tapi kalau ulama-ulama kontemporer, ulama-ulama terkini justru menyebut sunnah itu berkaitan dengan akidah. Nah itu ya, maka itu faman wafaq fi sunnah fa huwa min ahli sunnah. Jadi secara sederhana, kalau yang dilakukan oleh seseorang itu sesuai dengan Al-Quran dan ajaran Nabi, maka dia disebut ahlus sunnah. Nah kalau dalam bahasa sekarang itu ada, kita mengenal istilah sunni. Sunni ada syi'i, syiah, ahlus sunnah wal jamaah. Jadi pengertian ahlus sunnah itu artinya apa? Kita sudah dapat menyimpulkan, yaitu bila yang dikerjakan oleh si muslim atau muslimah itu sesuai dengan ajaran Al-Quran atau ajaran yang bersumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu dikatakan ahlus sunnah. Nah itu. Nah, contoh di sini misalnya ya, ada di sini ada namanya ulama Al-Alkai dari Bakar bin Faraj dari Abul A'la. Beliau ini mendapatkan ilmu dari Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah ini adalah tabi'in. Kata Sufyan bin Uyainah, as-sunnatu asyrah. Yang berkaitan dengan sunnah, paham sunnah itu ada 10. Faman kunna fihi faqad istakmala sunnah. Kalau 10 hal itu ada pada diri seseorang, berarti dia disebut ahlus sunnah. Wa man taraka min syai'in taraka sunnah. Tapi kalau ada satu yang tidak ada pada dirinya, maka berarti dia sudah meninggalkan sunnah, berarti dia bukan ahlus sunnah. Nah, coba lihat di sini. Isbatul qadar.
Pertama 10 itu apa? Isbatul qadar, yaitu tentang qada dan qadar. Kita tahu qada dan qadar. Kalau Ahlus Sunnah itu meyakini bahwa semua itu berdasarkan ketentuan dari Allah. Ya, rizki, umur, jodoh itu tidak lepas berdasarkan ketentuan dari Allah. Nah, kemudian apa? Yang kedua, takdim Abu Bakar wa Umar, memposisikan Abu Bakar Umar itu adalah sahabat yang paling dekat, yang paling mulia. Ini konternya apa? Konternya karena seperti Syiah kan enggak. Kalau Syiah itu apa? Ali bin Abi Thalib. Kalau Ahlus Sunnah enggak. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu. Kemudian Al-Haud, bahwa nanti di akhirat ada namanya haud. Haud itu telaga. Nah, telaga. Kemudian ada namanya syafa'ah. Itulah. Makanya kalau orang-orang Ahlus Sunnah itu selalu, mari kita banyak bersolawat agar kita bisa mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, karena syafaat itu ada. Kemudian mizan, nanti ada timbangan di akhirat. Ada namanya as-sirat, bahwa di akhirat nanti semua kita itu akan melintasi jembatan. Kemudian al-iman qaulun wa amal. Ahlus Sunnah juga berkeyakinan kalau sudah bicara iman itu bicara tentang qaul, ucapan, wa amal, dan perbuatan. Nah itu. Kemudian Al-Quran kalamullah. Al-Quran itu adalah kalamullah, firmannya Allah. Kemudian azabul qabr, bahwa azab kubur itu ada. Wal ba'su yaumal qiyamah, bahwa nanti manusia akan dibangkitkan. Wala taqta'u bisyahadati ala muslim. Dan Ahlus Sunnah juga wala taqta'u bisyahadati ala muslim, bahwa orang yang sudah bersyahadat maka dia dihukumkan dia sebagai orang Islam. Nah itu. Jadi nggak usah mikirin kalau dia udah syahadat udah dia. Oh enggak, dia pura-pura, itu urusan dia dengan siapa? Dengan Allah. Nah ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dijabarkan oleh Ibnu Uyainah. Nah, baik, saya lanjutkan lagi ya. Nah sekarang menurut Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i itu Bapak Ibu lahir tahun 150 Hijriah, meninggal tahun 204. Jadi usia Nabi kita, Imam Syafi'i itu hanya 54 tahun. Itu. Jadi betul-betul Imam Syafi'i itu masanya itu dekat dengan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nabi itu wafat tahun 11 Hijriyah. Imam Syafi'i lahir 150 Hijriyah. Jadi 139 tahun dari Nabi wafat Imam Syafi'i. Kenapa ini perlu kita pahami? Jangan sampai orang yang nggak ngerti, wah nyalah-nyalahin Imam Syafi'i, nggak paham. Padahal dia orang sekarang yang udah ribuan tahun. Itu. Nah itu. Kata Imam Syafi'i, al-qawlu fi sunnah allati ana alaiha. Bicara tentang sunnah yang aku ada di dalamnya. Jadi Nabi Imam Syafi'i itu mengikuti sunnah. Wa raitu alaiha alladzina raituhum misla Sufyan. Dan saya juga berpendapat orang-orang yang mereka itu juga berada pada sunnah seperti Sufyan tadi, Sufyan bin Uyainah tadi, Imam Malik. Imam Malik itu adalah gurunya juga Imam Syafi'i.
wa ghairihima, dan banyak lagi selain mereka berdua. Al-iqrar bi syahadati alla ilaha illallah, yaitu ikrar, mengikrarkan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa anna allaha ala arsyihi fis samai, dan juga meyakini bahwa Allah itu ada di arasnya, di langitnya. Yaqrubu min khalqihi kaifa syaa, bahwa Allah itu dekat dengan hambanya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Wa yanzilu ila samai dunya kaifa syaa, dan Allah itu turun ke langit yang terdekat dengan bumi kaifa syaa, sesuai dengan maunya Allah. Wa dzakara sairal i'tiqad, dan Imam Syafi'i menyebut akidah-akidah yang lain. Jadi artinya inilah dia Imam Syafi'i, bahwa beliau adalah penganut ahlus sunnah wal jamaah. Nah, ini wal Quran kalam Allah laisa bimakhluk wala tad'uf. Nah itu, dan Quran itu adalah kalam Allah, firman Allah, laisa bimakhluk, bahwa Quran itu bukanlah makhluk, bukannya ciptaan, tetapi adalah firman Allah. Nah, fa in kana kalam Allah azza laisa bibayinin minhu syai'un makhluk yu'minu bihi wa la yunaziru fi ahadin. Nah, ini akidah-akidah ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal. Nah itu, Imam Ahmad bin Hambal, beliau meninggal tahun 241. Kata Al-Alkai dari bin Abdul Malik Al-Attar, saya mendengar Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Yaqul. Nah ini, usulus sunnah indana, prinsip-prinsip sunnah menurut kami, ini Imam Ahmad bin Hambal, at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulullah SAW, yaitu berpegangan dengan apa yang dipegang oleh para sahabat Rasulullah SAW, wal iqtida bihim, dan mengikuti mereka, wa tarkul bid'ah, dan meninggalkan bid'ah-bid'ah, wa kullu bid'atin fahiya dhalalah, karena yang namanya bid'ah itu adalah dhalalah, sesat. Wa tarkul khusumat, dan meninggalkan al-khusumat. Al-khusumat itu perselisihan. Wal julus ma ashabil ahwa, dan juga tidak berteman dengan orang-orang yang mengikuti keinginan syahwat hawa nafsunya. Wa tarkul mura' wal jidal wal khusumat fid din, dan meninggalkan mura' itu perdebatan, permusuhan dalam agama. Nah itu. Wa sunnah indana, dan sunnah menurut versi Imam Hambali, asar Rasulullah SAW, yaitu apa-apa yang bersumber dari Rasulullah SAW. Wa sunnah tufassirul Quran, dan sunnah itulah yang menafsirkan, yang menjabarkan Al-Quran. Wahiyya dalailul Quran, dan sunnah itu adalah sebagai dalil-dalil Al-Quran. Wa minas sunnah al-lazimah allati man taraka minha khaslah lam yakun min ahliha, termasuk sunnah yang apabila ada meninggalkannya yang ia tidak ucapkan, tetapi dia mengimaninya, lam yakun min ahliha. Nah ini al-iman bil qadar khairihi wa syarrih, beriman akan qadar sama. Makanya lihat rukun iman yang keenam itu kan rukun iman yang dimiliki oleh Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal, dan Imam Abu Hanifah. Nah itu. Wa tasdiq bil ahadits fihi wal iman bima la yuqal lima wala kaifa, iman at-tasdiq. Nah itu. Dan cukup mengimani tanpa perlu mempertanyakan bagaimana. Ya, kalau sudah bicara iman itu Bapak Ibu, iman itu kan akidah. Jadi kalau misalnya Allah itu Ar-Rahman,
Allah itu maha penyayang. Ya udah terima aja. Jangan dipertanyakan penyayangnya Allah itu sejauh mana. Nah itu ya. Nah itu. Nah itu. Kata Imam Sahal bin Abdullah At-Tasatturi, mata yu'lamu anna sunnah wal jamaah, kapankah seseorang itu diketahui bahwa dia itu penganut ahlus sunnah wal jamaah? Idza arafa man nafsahu asyra khisal, apabila orang itu terdapat pada dirinya 10 hal. 1. La yatruk al jamaah. Yang pertama, dia itu tidak mau meninggalkan jamaah. Jadi kalau ada jamaah, dia ada di sana. Tidak mau nyeleneh, tidak mau tampil beda. Yang kedua, la yasubbu ashaban Nabi SAW. Yang kedua, la yasubbu, tidak mencela sahabat Nabi. Kalau Syiah kan mencela Abu Bakar, mencela Umar, mencela Aisyah. Kalau yang namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah nggak ada mencela para sahabat. Kemudian la yakhruj ala hadhil ummah bisayf. Yang ketiga, la yakhruj ala hadhil ummah bisayf, tidak mengangkat senjata untuk memerangi umat Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau kita lihat di sini berarti yang kelompok-kelompok teroris itu bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka itu. Wala yakdzibu bil qadar. Kemudian yang keempat, dia tidak mendustakan tentang qadar, melainkan dia mengimani qadar. La yasyukku fil iman, imannya tidak ada keraguan-raguan, jadi iman betul-betul kuat. La yumari fid din, dia tidak memperdebatkan masalah agama. La yatrukus sholah ala ma yamutu min al-qiblati bidzam. Nah itu, dia tidak meninggalkan kewajiban sholat 5 waktunya. La yatruk al-masa al-khufain, dia juga menetapkan bahwa masul khuf itu boleh. Ada kan kalau dalam ajaran fikih, kalau misalnya orang itu pakai khuf, itu nggak perlu dibuka. Kalau dia berwudu cukup khufnya aja dibasuh, dilap gini. Coba lihat kalau di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, itu kan polisi-polisi itu dia sholat pakai sepatu itu ada. Kemudian la yatrukul jumu'ah, yang ke berikutnya, dia tidak meninggalkan untuk sholat Jumat. Khalfa kulli warin jaza jaro au adal, baik khotib imamnya itu orang baik, orang adil, ataukah orang yang jahat, dia tetap demi untuk keutuhan dan kebersamaan dia siap untuk mengikuti. Nah ini adalah beberapa contoh yang bersumber dari Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, itu. Saya rasa cukup dulu sampai di sini. Kita akan lanjutkan. Silakan kalau misalnya Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan. Nah. Baik, terima kasih Ustaz telah menyampaikan tentang sunnah dan bid'ah. Silakan yang ingin bertanya dari kanan, tengah, Haji Nazrul. Ya, satu.